banyak orang berpikir gini, kalau nggak punya duit, apa yang mau dikelola gitu kan? Tapi ternyata orang yang punya banyak duit pun nggak dapat kelola, ya nyungsep juga di zaman-zaman seperti ini gitu ya. Nah, makanya sebelum kita belajar, kita perlu tahu 4 hal ini. Bahwa pada prinsipnya tidak ada manusia yang kekurangan. Jadi saya dapat 4 prinsip ini dari Pak Stefanus Tan, itu guru NLP saya. Terus yang ada hanyalah manusia yang tidak mau berusaha, terus manusia yang tidak mau mencukupkan dari yang sudah ada, atau tidak sabar dalam proses. Yang kedua, setiap manusia itu dipanggil menjadi bendahara yang baik bagi dirinya dan keluarganya. Jadi manusia tuh intinya jadi bendahara yang baik gitu. Nah, rezeki baru akan ditambahkan jika kita sudah dapat menjadi bendahara yang baik. Jadi kalau kita sekarang masih belum, rezekinya belum nambah-nambah, mungkin kita belum menjadi bendahara yang baik gitu loh. Jangan-jangan gitu ya, Mbak. Jangan-jangan. Nah, untuk menjadi bendahara yang baik dimulai dengan membuat pencatatan. Nah, ini yang biasanya orang suka lupa atau suka malas melakukannya. Tapi sebenarnya kalau ada di kondisi yang seperti sekarang ini, pencatatan ini justru adalah kunci untuk mengelola pengeluaran yang mungkin penghasilannya sudah tidak seperti yang kemarin. Jadi dengan pencatatan kita dapat rebudgeting. Nah, kalau menurut KBBI, bendahara itu adalah orang yang bertugas untuk membuat pembukuan dan mengatur keuangan. Bendahara yang baik itu bertanggung jawab atas keuangan agar tidak minus. Jadi kalau masih minus, berarti belum jadi bendahara yang baik dan bertanggung jawab. Gitu ya. Nah, bendahara yang baik dapat memastikan kebutuhan di masa kini maupun di masa depan itu terpenuhi. Jadi selain nggak minus, juga memastikan kebutuhan di saat ini, kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, dan di masa depan itu juga terpenuhi. Nah, Daniel pernah nggak sih ngerasa kok tiba-tiba kayaknya uang baru ngambil nih uang di ATM pagi-pagi, terus tiba-tiba sampai rumah kok kayak udah habis aja gitu, nggak ketahuan, kayak orang baru copet, atau malah mikir tadi ngambil uang, keambil nggak ya duitnya di ATM? Kok ini di dompet nggak ada isinya gitu loh. Pernah nggak? Tahu-tahu habis aja gitu, Mbak. Tahu-tahu habis gitu ya, sering ya. Nah, itulah mengapa pentingnya pencatatan. Jadi kita nggak mikir, oh duit gue kemana ya tadi ya? Apa gue salah ini ya? Apa salah ini ya gitu. Jadi dengan melakukan pencatatan dapat tahu apa saja pendapatan dan pengeluaran secara detail. Jadi nggak merasa tiba-tiba uangnya habis gitu. Dapat tahu kategori kebutuhan hidup dan gaya hidup. Kadang gini, orang bilang, saya tuh nggak bisa nabung karena pasti setiap tahun itu, setiap bulan itu pasti habis aja gitu loh. Nah, sebenarnya nanti kalau kita sudah mencatat, kita dapat membuat kategori nih. Ini kebutuhan hidup apa gaya hidup ya? Karena kebanyakan orang itu habis di gaya hidup gitu. Jadi sebenarnya gajinya tuh belum cukup untuk gaya hidup seperti itu gitu. Misalnya gini, orang gaji 5 juta tapi tiap hari makan siangnya habis 50.000. Itu kalau menurut saya 50.000 dikali 22 hari lah ya, misalnya ngantor itu kan sekitar 1.100.000. Itu berarti udah 20% dari pendapatan, ya kan? Iya, itu udah lebih dari standar gaya hidup. Gaya hidup itu sebenarnya standarnya cuma 15%. Gitu. Tapi 50.000 buat orang yang gajinya 100 juta itu bisa jadi kebutuhan hidup gitu. Jadi kalau dia gajinya 100 juta, 50 juta itu 50.000 itu kan paling berapa persen ya? Nggak sampai 2% kayaknya. Gitu loh. Gitu. Nah, jadi untuk tiap-tiap orang kebutuhan hidup dan gaya hidup itu berbeda standarnya. Nah, selain itu, kalau melakukan pencatatan dapat juga menganalisa pengeluaran mana yang dapat diganti atau dikurangi frekuensinya. Terutama di saat-saat seperti ini ya, kan kita perlu menyisihkan nih untuk
yang nanti akan saya jelaskan namanya dana darurat. Nah, caranya gimana? Dengan mencatat. Mencatat itu kita jadi tahu misalnya nih, biasanya tiap hari minum Starbucks gitu, 50.000 gitu ya. Nah, kita tahu nih 50.000 ini sebenarnya kayaknya masih bisa dikurangin. Misalnya 50.000 dikali 5 kan 250.000. Misalnya jadi cuma 2 kali seminggu. Kita udah menghemat 150.000. 150.000 kali 4 minggu udah 600.000. Itu lumayan loh, udah dapat 1 gram emas zaman dulu. Kalau sekarang bukan saat yang tepat untuk beli emas gitu ya. Nah, terus atau selain frekuensinya atau diganti. Biasanya minum kopi 50.000 jadi beli yang 20.000 aja gitu kan. 20.000 tapi 5 hari berarti kan 100.000. Kita hemat juga 150.000. Berarti kan sebulan dapat sih saya ganti atau saya kurangin frekuensinya tuh yang ini loh gitu. Kalau kita nggak catat, kita nggak dapat tahu mana yang perlu kita ganti atau kurangi frekuensinya. Kira-kira gitu. Terus kalau dengan melakukan pencatatan, kita dapat mengetahui kesehatan keuangan sehingga ke depannya kita dapat menyusun perencanaan keuangan. Jadi kalau kita di efek sebelum merekomendasikan sesuatu, itu kita mesti ngecek dulu nih kesehatan keuangan seseorang tuh kayak gimana sih, dia udah cukup layak belum masuk ke investasi. Jadi kalau misalnya kesehatan keuangannya belum beres, kita biasanya tidak menyarankan untuk ke investasi atau ke yang lain-lainnya gitu ya. Nah, cara mencatat dapat disesuaikan dengan kenyamanan. Jadi ada orang yang emang suka pakai nulis. Jadi dia punya buku pengeluaran gitu ya. Atau nyatat di laptop. Nanti saya akan kasih contoh Excel-nya. Atau dalam bentuk application di handphone. Jadi di application di handphone nih contohnya seperti ini. Nah, kalau ini kita bisa tahu nih, kalau kita catat tiap hari, itu yang besar tuh di mana sih? Oh, di food. Food itu saya makan apa aja ya, gitu. Kalau fuel makin, iya. Terus kalau entertainment, oh kayaknya masih oke lah ya. Nah, kayaknya yang besar di food, gitu kan. Nah, ini saya perlu kurangin di mana, gitu. Mungkin jajanannya, atau tadi kopi, gitu kan. Kopi kan masuk food, gitu. Nah, atau yang ini, kalau ini contoh manual pencatatan. Jadi kalau nanti teman-teman isi feedback form, kita dapat kasih ini Excel-nya untuk membantu teman-teman untuk mulai mencatat gitu ya. Kalau nggak, kadang-kadang orang gini loh, kalau mau mulai yang manual gitu, aduh bikin apa ya tabelnya kok kayak ribet banget ya. Memulainya tuh susah gitu loh. Mendingan kita udah kasih, gitu, udah disediain, jadi langsung tahu oh tinggal masukin aja. Ini bisa kita ambil contoh nih, misalnya bulan Desember tanggal 1, wah keluarnya 5,6. Kalau kita nggak catat mungkin kita bingung, itu 5,6 buat apa ya? Kayaknya gue nggak beli apa-apa yang gede gitu loh. Ternyata itu ada tagihan-tagihan gitu. Nah, terlacak gitu Mbak. Terlacak. Terus misalnya ini tanggal 4 ada 7,4, ini apaan ya? Kalau kita nggak catat, kita bingung lagi, gila gue ngeluarin duit segitu banyak buat apa ya tadi ya gitu. Yang ada stres sendiri gitu karena mikirin, aduh tuh duit buat apa sih, tahu gitu kan gue bisa buat yang lain gitu misalnya. Contohnya seperti itu kalau kita lakukan pencatatan. Nah, kalau setelah punya kebiasaan mencatat, kita dapat mengevaluasi seperti yang tadi saya bilang gitu ya. Mana yang kita mau kurangin, mana yang mau kita ganti atau substitusi. Itu berlaku juga untuk ibu-ibu yang belanja bulanan. Misalnya biasa beli sabun yang ini kok harganya segini ya, oke deh gue ganti yang lebih murah gitu misalnya. Yang penting kan keluarga bersih dan wangi gitu kan, nggak penting yang mereknya apa gitu kan. Terus mulai buat anggaran ulang atau rebudgeting. Terus habis evaluasi baru kita bisa bikin anggaran ulang. Setelah itu mulai disiplin untuk memenuhi anggaran itu gitu ya. Nah, waktu kita tadi ini kan waktu kita rebudgeting itu kan kita perlu tahu mana sih yang kita harus prioritaskan, mana yang dapat kita taruh dalam prioritas paling bawah.
Jadi saya bagi ada 4 kuadran. Jadi saya pernah ikut seminar di Halovina, itu dia membagi dalam 4 kuadran gitu ya. Jadi yang sisi sini penting, sini mendesak atau tidak mendesak. Ini penting, tidak penting, mendesak, tidak mendesak. Nah, kalau yang penting dan mendesak, itu contohnya di sini. Bentar ya. Nah, ini penting dan mendesak. Misalnya utamakan kebutuhan pokok yang paling dasar, yaitu makan, minum, dan kesehatan terutama. Jadi karena kan zaman kayak gini kita nggak tahu ya kapan kita sakit gitu. Nah, alokasi dana darurat semaksimal mungkin. Nah, ini yang orang kebanyakan orang itu lemah di sini gitu ya. Jadi kayak misalnya yang tadi punya gaji 80 juta atau ada artis yang punya tagihan cicilannya 250 juta, dia nggak akan kebingungan kalau dia punya yang namanya dana darurat. Nah, dana darurat itu nanti saya akan bahas ya. Minimal itu kalau untuk yang single 3 kali pengeluaran bulanan. Jadi sebenarnya rumusnya tuh 3 kali jumlah tanggungan gitu loh. Jadi kalau jumlah tanggungannya masih 1 ya 3 kali kali 1. Kalau udah berdua, maksudnya udah menikah tapi belum punya anak, berarti 3 kali 2, 6 bulan. Terus kalau udah punya anak, misalnya anaknya 2, berarti 3 kali 4 jadi 12. Cuma kemarin-kemarin saya ikut seminar keuangan juga, malah mereka menyarankan lebih dari 12 kali. Jadi kalau bisa sebanyak mungkin. Maksudnya lebih dari 12 kali, mungkin sampai 2 tahun. Karena pandemi ini kan baru dan kita belum tahu itu akan sampai kapan. Gitu loh. Betul, nah, sebenarnya kalau kita udah punya dana darurat, kita dapat lebih tenang untuk memikirkan kita perlu lakukan apa. Misalnya yang kehilangan pekerjaan itu akan jadi lebih tenang. Oh, saya mau coba bisnis ini gitu kan. Atau saya coba mau lamar kerjaan yang ini gitu. Karena kalau kita lihat sebenarnya nggak semua bisnis itu turun gitu loh. Seperti internet, Zoom ini aja kalau saya baca sahamnya itu malah naik gitu. Jadi yang IT information technology itu rata-rata pada naik gitu ya. Terus nggak semua kalau turun ya, Mbak? nggak semua turun. Terus kayak kebutuhan kalau kita biasanya bilang FMCG, jadi fast moving consumer goods itu juga nggak turun malah. Misalnya kayak sabun cuci piring aja. Kalau misalnya harian biasa mungkin kita nggak banyak-banyak nyuci piring gitu kan. Tapi karena di rumah seharian itu malah jadi banyak gitu kan. Terus Apalagi gara-gara corona jadi sering cuci tangan ya, Mbak? iya, itu sabun cuci tangan jadi laku. Saya berapa kali ke supermarket itu hilang gitu ya, nggak ada gitu. Ya. Nah, terus kayak pel buat ngepel rumah. Mungkin tadinya ngepel di rumah cuma 1 sampai 2 kali sehari, ini jadi 3 kali atau 4 kali gitu. Karena saking, aduh ini kayaknya udah mulai kotor gitu kan. Ya. Terus hand sanitizer jadi masih berkembang gitu kan. Jadi saya juga sempat lihat ya di berita-berita kayak perusahaan kosmetik itu banyak berubah berubah jadi memproduksi kayak hand sanitizer gitu kan, atau sabun yang ada antiseptiknya kayak gitu untuk mereka supaya mereka tetap survive di keadaan seperti ini. Nah, terus yang lanjutnya misalnya untuk dana sosial, bantu keluarga dan lingkungan terdekat. Kenapa kita perlu bantu keluarga dan lingkungan terdekat? Supaya tidak terjadi kriminalisasi, karena itu nanti jadi efek yang nggak bagus juga gitu kan. Terus miliki dan tepati bayar premi BPJS atau asuransi kesehatan. Nah, untuk yang masih kerja mungkin masih aman ya, tapi kan kita nggak tahu kalau misalnya nanti kena PHK, paling nggak ada BPJS lah gitu. Nah, terus fasilitas belajar dan kerja dari rumah. Nah, kalau dulu kan internet itu kayaknya untuk kebutuhan yang luxurious ya. Tapi kalau sekarang semua kerja di rumah, sekolah dari rumah, semua itu bukan yang hal yang mewah lagi malah menjadi hal yang important dan malah kayak udah sejajar sama makan, minum, dan kesehatan gitu ya.
Nah, yang kedua itu important dan not urgent. Jadi penting tapi tidak mendesak, yaitu kebutuhan di masa depan. Misalnya dana pensiun, dana pendidikan, apalagi warisan. Cari peluang atau tambahan income. Ini penting tapi nggak mendesak, apalagi kalau orang-orang yang masih punya pekerjaan. Tapi kalau udah mikir, wah ini kayaknya industri gue, industri yang bakal banyak layoff orang, nah itu udah mulai mikir jadi urgent tuh, gitu ya. Nah, buat rencana keuangan jangka panjang itu penting juga, tapi nggak urgent sekarang. Nah, ada juga yang tidak penting tapi mendesak, gitu ya. Misalnya memperbaiki kendaraan atau rumah dan restrukturisasi utang. Nah ini saya juga bingung ya, belakangan ini malah hujan lebat lagi ya. Itu di beberapa tempat saya lihat malah udah banjir. Berarti, begitu, Mbak. Nah kalau banjir itu seperti awal tahun banyak teman-teman saya perlu keluarin dana darurat untuk ganti sofa atau perbaiki genteng gitu ya. Atau jadi barang-barangnya tuh kalau yang masih kerendamnya cuma 5 cm sih masih nggak apa-apa. Cuma kalau udah sampai 30, 40 itu kan udah merendam beberapa alat-alat elektronik gitu kan. Berarti kan itu perlu segera diganti gitu. Nggak penting sih, cuma perlu diganti. Nah, yang selanjutnya itu restrukturisasi utang. Ini nanti akan saya bahas juga untuk orang-orang yang tidak memasukkan komponen hutang ini di biaya hidup sehari-hari gitu. Karena sebenarnya harusnya pengeluaran per bulan itu termasuk hutang gitu, supaya hutang kita tetap lancar kita bayar. Kecuali kita tahu resikonya kalau hutangnya tidak kita bayar berarti ada yang disita gitu. Nah, yang selanjutnya ini yang paling enggak ya. Not important, apalagi nggak urgent gitu. Udah nggak penting, nggak mendesak gitu ya. Traveling siapa juga yang mau... Iya, traveling nggak ada yang mau ngangkut kita sekarang kayaknya. Kemarin ada teman saya mau ke Bangka aja tuh dibatalin loh itu pesawatnya. Terus karena larangan terbang itu ya, Mbak ya? Iya, larangan terbang. Padahal dia merencanakannya udah agak lama gitu kan. Nah, terus apalagi ganti gadget gitu ya. Kecuali ganti gadgetnya gini, ada orang kan juga mikir gini, ini kan sekarang work from home ya gitu. Saya tuh butuh modem tambahan, ya udahlah ya. Tapi bukan yang ganti gadget, oh ini iPhone mau keluar nih yang SE gitu kan. Ya nggak juga kali ganti ya. Nah, mendingan duitnya disimpan untuk dana darurat. Nah, belanja kosmetik, baju, nah ini apalagi ini udah nggak penting banget. Karena yang pasti kalau selama di rumah nggak perlu pakai kosmetik. Baju, aksesoris apalagi gitu ya. Yang penting daster aja banyakin deh gitu ya. Nah, selanjutnya bentar ini. Kalau lihat dari yang tadi, Mbak, ini yang terakhir ini paling mudah diabaikan ya, Mbak? Iya, paling mudah diabaikan. Jadi kalau kita lihat dari sini, yang di merah ini yang paling mudah diabaikan. Jadi yang kita lihat itu sebenarnya yang urgent dulu. Mendesak gitu. Karena walaupun ini ya kayak urgent, mendesak tapi nggak penting. Tapi kalau rumah bocor juga kan nggak enak ya, gitu loh. Maksudnya kita juga nggak nyaman, apalagi kita kan emang lagi kerja di rumah gitu. Jadi rumah itu memang perlu nyaman. Malah teman saya ada yang dia bisnis gitu ya. Kita tanya sama dia, ini kan baru first wave gitu ya. Gimana second wave? Jadi ada kemungkinan ada gelombang kedua penyakit ini gitu loh. Terus dia bilang cuma satu, make your home comfortable. Jadi buat rumah Anda senyaman mungkin. Karena mungkin saja sekarang mulai semua dari rumah gitu loh. Kayak anak-anak ada tempat belajar bareng gitu ya. Kalau kemarin-kemarin mungkin tebaran gitu ya, mungkin bisa punya ruangan sendiri untuk belajar atau kerja gitu. Jadi nggak terganggu gitu. Jadi gitu. Ini perlu untuk waktunya lebih panjang ya, Mbak ya? Iya, jadi yang penting itu ini dulu, yang hijau sama kuning dulu. Kalau yang kuning. Ya,
Kalau important tapi not urgent, mendingan dilihat. Ini berarti prioritas ketiga, gitu. Nah, ini berguna untuk tadi rebudgeting. Mana yang perlu kita coret, mana yang perlu kita taruh tetap ada di list, gitu. Nah, next step-nya setelah rebudgeting, nah, anggaran itu penting untuk memastikan kebutuhan masa kini dan masa depan terpenuhi dengan cara memasukkan ke pos-pos yang tepat. Nah, apakah pos-pos itu? Kita punya 7 pos pengeluaran. Kita di Efek pakai 7 pos pengeluaran. Pertama itu kewajiban pada Tuhan, kepada negara itu tax, kewajiban dana darurat. Kalau buat kita, dana darurat itu penting dan wajib gitu ya untuk semua orang. Kewajiban pada orang lain atau cicilan hutang, kebutuhan dan keinginan masa depan dapat bentuk tabungan, investasi atau asuransi, kebutuhan dan keinginan sekarang, biaya hidup dan lifestyle. Nah, ini kalau bisa diingat-ingat nih. Jadi yang prioritas pertama itu, jadi begitu kita punya penghasilan, dapat gaji, ini kan lagi zaman-zamannya baru dapat gaji ya, gitu ya. Yang pertama kita kurangin yaitu buat ibadah. Jadi buat zakat dikeluarin dulu, buat perpuluhan dikeluarin dulu. Kalau teks itu kan berarti udah dikeluarin sama kantor ya. Nah, selanjutnya masukin ke dana darurat dulu. Jadi begitu punya penghasilan 10-30% kita utamakan ke dana darurat dulu. Nah, hitungannya seperti yang saya bilang tadi. Kalau single minimalnya 3 kali pengeluaran bulanan. Kalau yang sudah berkeluarga minimal 12 kali pengeluaran bulanan. Nah, selanjutnya kalau ini udah tercapai, baru kita lihat cicilan hutang. Cicilan hutang ini nggak boleh lebih dari 35%. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang punya hutang sampai 60%, berarti nggak boleh nih masuk ke sini. Biaya hidupnya harus ditekan. Ini nggak boleh dulu, selesaiin ini dulu sama ini dulu. Gitu. Dan yang kadang-kadang menyedihkan yaitu cicilan hutangnya memang maksimum 35% itu biasanya untuk yang jangka panjang. Jadi kayak KPR atau kredit kendaraan bermotor tuh pas kita ngajuin kan emang dilihat dari pendapatan ya. Nah, yang tidak terkontrol itu biasanya yang hutang konsumtif yang masuknya di kartu kredit atau di KTA, pinjaman online. Nah, itu bahaya tuh. Situ. Nah, kalau misalnya ini lebih besar dari 35%, berarti kita mesti atur yang di sini biaya hidup. Karena kalau di zaman yang sekarang ini, kalau bisa utang kita, apalagi yang konsumtif itu harus di cut benar-benar, harus dilunasin saat ini juga gitu loh. Sesegera mungkin sambil kita masukin dana darurat. Nggak usah pikir investasi dulu, nggak usah pikir proteksi dulu. Itu prioritasnya. Nah, kebutuhan sama gaya hidup, kebutuhan yang dasar aja, sama tambahan. Yang tambahannya misalnya pendidikan. Gaya hidup udah pasti enggak, gitu loh. No gaya hidup, gitu ya. Lagian kita juga di rumah nggak usah beli-beli tas yang bermerek lah, atau baju yang bermerek lah, atau sepatu yang bermerek kan, udah nggak butuh gitu. Itu yang ada. Sekarang di kondisi ini kita baru tahu sebenarnya kita tuh cuma butuh ini loh, gitu. Itu bisa jadi patokan. Iya, itu dapat jadi patokan kita ke depannya. Kalau mau belanja, sebenarnya gue nggak butuh loh yang itu, gitu. Gue butuhnya cuma yang dasar-dasar sebenarnya, gitu. Jadi sebenarnya pandemi ini mengajarkan kita banyak hal gitu ya. Untuk kembali ke asalnya, maksudnya kita tuh sebenarnya intinya cuma butuh apa sih gitu ya. Nah, kalau di Efek, prinsip kita habiskan uang, jadi uangnya boleh dihabisin, tapi ke skema yang Mind Wealth ini. Jadi ada 7 pos ini, dan jadilah makmur gitu loh. Nah, ini saya akan ngomong sedikit tentang dana darurat. Ya, dana darurat itu menghindarkan dari jebakan utang, karena banyak orang gini, misalnya kayak kondisi sekarang nih, dia nggak punya dana darurat, di PHK, berarti dia
maunya ngutang, gitu kan. Kalau ngutang ke keluarga masih nggak apa-apa ya, masih kita dapat negosiasi lah sama keluarga. Tapi kalau kita utangnya ke KTA, ke pinjol gitu ya, itu malah membuat kita makin terpuruk gitu loh. Nah, kalau kita nggak punya dana darurat, tujuan finansial pun nggak on track gitu ya. Dengan adanya hutang nanti karena nggak punya dana darurat, itu kita jadi menciptakan musibah keuangan gitu. Jadi waspada, mudah terjerat hutang karena tidak adanya dana darurat gitu. Nah, langkah-langkah praktisnya ya untuk ini yang simpel aja ya. Jadi untuk di masa ini yang masih kerja dan nggak punya dana darurat, mulailah nyicil dana darurat. Karena kita nggak pernah tahu kantor kita itu akan bertahan berapa lama. Gitu. Memulai hidup hemat tanpa gaya hidup, lakukan pencatatan, terus masukin pengeluaran kita itu ke 4 kategori ini. Gitu ya, supaya kita bisa tahu mana yang perlu kita hapus. Nah ini kalau mencatat kita bisa tahu nih, misalnya biasanya ada transport, kita nggak ada transport sekarang. Terus uang parkir nggak ada. Terus apa hiburan ini udah pasti nggak ada. Ke bioskop, ke mall itu udah nggak ada di sini. Jadi ini sebenarnya ada hal-hal yang dapat kita hemat selama ada di rumah, gitu ya. Nah ini contoh penghematan ya. Waspada ya, Olive. Kenapa? Walaupun tetap waspada juga, di sisi lain juga ada yang meningkat nih, pulsa contohnya. Oh iya benar, pulsa, internet gitu kan. Ya. Mungkin belanja jadi rumah tangga biasanya ya. Terus misalnya apa bantuan ke keluarga mungkin jadi banyak juga gitu ya. Jadi lebih banyak betul. Ya. Nah, makanya butuh pencatatan itu supaya kita tahu oh yang pos ini bisa masuk ke sini nih buat ganti ini nih. Jadi kita nggak mikir aduh gila ini gue di rumah malah boros ya, kok gue malah over budget ya gitu. Tapi itu kadang cuma perasaan kita, tapi begitu kita catat langsung jadi kelihatan oh ternyata enggak ya, ini ada biaya yang ini gue bisa masukin untuk belanja rumah loh gitu. Biaya internet nambah mungkin dari uang parkir gitu kan, yang kayak gitu. Nah, ini contoh penghematan pengeluaran. Makan sehari 1-2 kali dengan telur, tahu, tempe. Ini kalau misalnya udah emang mepet banget, ya inilah gini kan. Yang penting ada protein ya. Kita kan menu pernah. Pandemi ini, Mbak. Iya, kita kan ada pernah lihat itu nggak video yang sebenarnya kita nggak perlu bingung loh, nggak perlu panic buying karena sebenarnya nasi sama telur ceplok itu udah cukup untuk kalori sehari ya, 1.500 kalori. Itu tuh bisa dipakai patokan. Dan lebih sehat kali, ya nggak? Ya. Nah, terus hentikan jajan dan jika merokok sangat dikurangi atau hentikan sama sekali gitu. Misalnya rokok itu memang kelihatan kecil gitu ya. Sekarang rokok tuh berapa sih Dan? 20.000 kali ya satu itu ya? Ada mungkin, Mbak. Nah, 20.000. Saya sudah lama nggak merokok. Nah, misalnya kita anggap aja lah 20.000. Biasanya ada yang ngerokok tuh sampai 2 bungkus gitu sehari. Dia kurangin 1 bungkus saja, itu 20 kali 5 udah 100.000. Lumayan loh buat nambahin kuota internet, ya kan? Terus atau menambah penghasilan, contohnya jadi kurir jemput barang atau makanan ke rumah-rumah. Atau yang bisa masak, ya mulailah bikin-bikin untuk dijual gitu. Apalagi kan nggak semua ibu-ibu tuh pinter masak ya atau sempat masak gitu. Ada juga yang nggak sempat masak jadi tetap beli yang frozen food. Jadi kalau saya lihat itu tiap hari sekarang yang berkeliaran di WA tuh yaitu jualan-jualan ibu-ibu tuh. Biasanya makanan ini, makanan itu, apalagi ini bulan puasa ya. Kadang-kadang banyak ini risol isi 50.000 gitu kan. Itu kan sebenarnya kalau kita jajan di luar mungkin lebih mahal gitu kan. Jadi kayak gitulah. Jadi kalau saya lihat malah ekonomi mikronya itu yang berjalan. Jadi teman saya ada yang punya restoran cukup besar gitu ya dan harga satu makanan itu cukup mahal gitu ya. Itu sampai dia turun derajat istilahnya.
Jadi dia ciptain makanan-makanan yang tradisional supaya harganya nggak mahal. Misalnya biasanya dia jual pasta 55.000, sekarang dia jual nasi kecombrang 35.000 gitu loh. Itu kan berarti udah perubahan. Tadinya makan di tempat, terus dia sekarang buka delivery, kayak gitu. Jadi, nah kalau mau tahu tentang yang ini menambah penghasilan, hari Sabtu ini kita ada webinar lanjutan tentang ide-ide apa sih yang dapat dipakai di masa yang seperti ini. Karena perakiraan kita kondisi seperti ini tuh akan berlangsung cukup lama. Maksudnya gini, this is the new normal. Jadi ada jargon sekarang ini new normal. Jadi normalnya kita tuh sekarang kayak begini loh, gitu loh. Nah, kita mesti siap kalau ternyata normalnya kita tuh sekarang udah begini. Jadi di minggu depan nanti makanya kalau teman-teman yang di sini saya sarankan masuk ke Sahabat Sinedu. Minggu depan kita ada acara lagi, bukan minggu depan, Sabtu ini kita ada acara Sabtu ini, Mbak, betul. Sabtu ini. Jadi ide-ide apa sih yang kira-kira cocok untuk jadi pendapatan tambahan atau malah mungkin nanti jadi bisnis kita selanjutnya gitu ya. Nah, setelah dana darurat selesai, nah ini kerjaan kita selanjutnya. Kalau kita dana daruratnya mepet banget gitu ya, kita perlu cek utang jangka panjang sama jangka pendek. Jangka panjang kalau bisa ini direstrukturisasi. Jadi bisa misalnya kita bilang, oke deh KPR saya tambahin misalnya dari 20 tahun jadi 30 tahun supaya cicilannya lebih kecil. Atau hanya bayar bunga aja gitu. Jadi ini ada berapa lembaga keuangan yang emang udah ditunjuk pemerintah untuk melakukan restrukturisasi utang. Untuk utang jangka pendek atau konsumtif bisa digunakan bonus. Nah, sebenarnya kan kalau karyawan itu banyak kan di Februari atau Maret tuh zamannya bonus. Benar nggak Mbak Dini? Ini bagian HR. Nah, itu sebenarnya jangan sampai itu udah habis ya. Kayaknya udah bakal habis tuh. Jangan sampai itu habis, mendingan langsung untuk bayar hutang konsumtif gitu. Atau nih kalau misalnya perusahaannya masih baik, akan ada THR nih pertengahan bulan. 2 minggu sebelum Lebaran biasanya ada THR. Nah itu nggak usah beli baju Lebaran lah. Karena kita juga nggak akan jalan-jalan kemana-mana kayaknya gitu. Walaupun orang-orang yang lebih tua udah mulai, waduh masa kita nggak berkunjung ke keluarga. Tapi saya pikir kayaknya nggak dulu deh gitu ya. Jadi Lebaran kali ini kayaknya kita di rumah aja. Baju juga ya seadanya gitu ya, makanan juga seadanya, kue-kue juga karena nggak banyak yang datang ya kuenya yang buat kita aja gitu. Jadi sebenarnya dari THR itu banyak banget yang dapat kita hemat. Jadi mendingan THR itu langsung aja pokoknya ini buat ngelunasin utang kartu kredit gitu. Karena saya ketemu ada satu keluarga, kepala keluarganya itu gajinya dipotong sampai 5 juta aja. Istrinya nggak kerja, hutang kartu kredit 25 juta. Gitu. Pusing kan? Jadi bayar utang kartu kredit aja dari penghasilannya aja cuma 20% kenanya gitu ya. Jadi kemarin saya bilang fokus ke selesaiin utang kartu kredit dulu gitu loh. Dan mau nggak mau harus cari tambahan gitu. Dan lucunya pas saya ngomong gitu langsung banyak tuh acara-acara yang ngomongin tentang bisnis dari rumah, bisnis apa yang oke nih pas lagi zaman kayak gini gitu, atau alternatif. Dan kalau misalnya saya kan ikut beberapa grup ya, itu pada mulai ini ada berkebun, urban farming, itu udah mulai banyak. Terus melihara ikan gitu ya. Jadi orang udah mulai ke basic needs gitu. Jadi basic needs-nya udah mulai dipenuhi sendiri gitu ya.
Makanya sebenarnya kalau orang perantauan pulang kampung tuh sebenarnya dia lebih enak loh. Karena di kampung tuh paling nggak ada beras sama telur. Udah cukup loh. Kalau di sini Ada udah kolar gitu ya, Mbak ya? iya. Kalau di sini udah deh, nggak tahu deh mau makan apa. Nah, untuk yang Ya, masih ya. berpenghasilan dan sudah tadi kan yang belum punya dana darurat, mulai cicil dana darurat. Kalau yang masih berpenghasilan dan sudah punya dana darurat itu bagus banget. Nah, selain fokus ke diri kita, bantu juga orang sekitar kita. Selain kita kasih dana bantuan sosial, mungkin juga yang biasanya kita belanja ke supermarket ya belanja dekat rumah gitu ya. Terus belanja buahnya dari tukang buah yang lewat. Karena walaupun ini zaman PSBB, kadang-kadang untuk kayak tukang sayur, tukang buah itu masih ada yang jual. Atau sekarang malah tukang sayur, tukang buah itu udah pakai WA. Kita pesen aja, nanti dianterin di depan rumah udah gitu ya. Jadi selain kita bantu dia, kita juga terpenuhi kebutuhannya gitu.